Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSKA tahun 2024 untuk soal nomor 36 sampai nomor 41. Mari kita mulai dari soal nomor 36. Urutan senyawa-senyawa berikut berdasarkan kenaikan titik didih adalah, oke, yang mempengaruhi titik didih suatu senyawa adalah kekuatan interaksi antar molekul senyawa tersebut. Jadi, semakin kuat interaksi antar molekul, semakin tinggi pula titik didihnya. Semakin tinggi titik didihnya. Oke, maka urutan kekuatan interaksi antar molekul untuk senyawa yang MR-nya tidak berbeda signifikan adalah gaya London atau gaya dispersi London, interaksinya lebih lemah dibandingkan dipol-dipol, dan interaksi dipol-dipol lebih lemah dibandingkan interaksi ikatan hidrogen. Nah, gaya London atau gaya dispersi London biasanya dimiliki oleh semua jenis molekul, namun khususnya untuk molekul nonpolar, dia hanya memiliki satu interaksi antar molekul saja, yaitu gaya London. Dalam hal ini, molekul yang sifatnya nonpolar adalah C3H8, karena dia senyawa hidrokarbon ya, tidak memiliki atom elektronegatif. Jadi, yang paling lemah interaksinya tentu senyawa C3H8 karena hanya memiliki interaksi gaya London saja. Berikutnya, yang yang paling lemah berikutnya adalah senyawa aseton, CH3COCH3. Senyawa ini bersifat polar karena dia memiliki atom oksigen, namun tidak sekuat interaksi dari CH3, C3H7OH dan H2O. Oke, karena senyawa C3H7OH dan H2O memiliki ikatan OH yang dapat membentuk ikatan hidrogen. Jadi kalau kita gambar, struktur dari senyawa CH3COCH3 seperti ini, senyawa aseton. Di sini tidak terdapat ikatan OH, sehingga tidak ada ikatan hidrogen. Sedangkan kalau C3H7, dia memiliki struktur seperti berikut, CH3, CH2, CH2OH. Nah, ikatan OH ini memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen antar molekulnya. Dan yang terakhir adalah H2O. Dia memiliki dua buah ikatan OH. Jadi, setelah C3H8, kemudian CH3, CO, CH3, kemudian interaksi yang terkuat berikutnya adalah C3H7OH, kemudian yang paling kuat adalah H2O, karena senyawa tersebut memiliki ikatan hidrogen yang lebih banyak dibandingkan C3H7OH. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 37, berkaitan dengan kristal dari suatu logam X. Jumlah atom X dalam sel satuan tersebut adalah, dan bilangan koordinasi setiap atom X adalah, oke, untuk menghitung jumlah atom di dalam suatu unit sel atau sel satuan kristal, aturannya adalah seperti ini. Ya, jadi ada aturan jumlah atom. Karena jumlah atom bergantung dengan posisinya di dalam sel satuan. Jika posisinya di pojok kubus, maka bagiannya adalah 1/8 atom. Jika berada di rusuk kubus, bagiannya adalah 1/4 atom. Dan jika berada di muka kubus, bagiannya adalah 1/2 atom. Dan jika ada di dalam kubus,
Jika di dalam kubus, hitungannya adalah satu atom. Jadi kalau kita hitung di sini jumlah atom X seperti itu ya, jumlah atom X sama dengan oke. Nah, kalau kita perhatikan atom X-nya ada di pojok, kita warnai. Yang di pojok kita tandai dengan cross biru. Ada 8 atom di pojok kubus, jadi 8 dikali 1/8. Karena kalau di pojok hitungannya 1/8. Kemudian terdapat juga di muka kubus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, terdapat 6 atom di muka kubus, maka ini dikali 6 dikali setengah. Kemudian terakhir terdapat di dalam. Nah, yang cross warna hijau ini dia berada di dalam. Oke, jadi kalau di dalam hitungannya adalah 1 ya, jadi 4 dikali 1. Sehingga total jumlah atom X di dalam kubus tersebut adalah 8 dikali 1/8 adalah 1, 6 kali setengah 3, tambah 4, yaitu 8 atom. Selanjutnya, bilangan koordinasi setiap atom X adalah definisi bilangan koordinasi adalah jumlah atom sekitar yang mengelilingi atom pusat, ya. Jadi kalau kita definisikan secara sederhana, bilangan bilangan koordinasi adalah jumlah atom terdekat yang mengelilingi atom pusat, yang mengelilingi atom pusat, seperti itu. Dan kita bebas menggunakan atom pusat yang manapun ya. Jadi triknya adalah kita pilih atom pusat yang mudah untuk dilihat, yang simetri di dalam sel satuan tersebut. Jadi kalau kita perhatikan, kita tinjau, nih kita hapus terlebih dahulu supaya tidak membingungkan. Semisal kita tinjau atom ini menjadi atom pusat ya, yang cross hijau tersebut, maka jumlah atom terdekatnya dengan jarak yang sama, yang mengelilingi atom tersebut ada 4. 1, 2, 3, 4. Dia seperti membentuk geometri tetrahedral, seperti itu ya. Sehingga bilangan koordinasi atom X adalah 4. Jawabannya, jumlah atom X di dalam sel satuan adalah 8, dan bilangan koordinasinya adalah 4. Seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan ke soal nomor 38. Soal nomor 38 ini, sering keluar di OSK 3 tahun terakhir ini selalu keluar, menentukan orde menggunakan metodologi awal namun tidak ada konsentrasi, reaktan yang sama. Maka untuk pengujian soal ini, kita kita bebas menggunakan data berapapun dan kita butuh 2 persamaan linier 2 variabel. Maka kita coba gunakan data percobaan 1 dan 2. Misalkan ini percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3. Oke, yang ditanyakan adalah tetapan laju. Maka pertama kita harus menentukan orde reaksinya dulu, sehingga nanti kita bisa tahu hukum laju. Dari hukum laju kita bisa tentukan konstanta lajunya. Nah, percobaan 1 dan 2 kita bandingkan R1 per R2 sama dengan 5,53 dikali 10 pangkat min 11 dibagi
2,82 dikali 10 pangkat min 11. Sama dengan kita masukkan data konsentrasi A dan B di masing-masing percobaan. Konsentrasi dikali 1,46 dikali 10 pangkat min 4 pangkat X dikali 2,28 dikali 10 pangkat 5 min 5 pangkat Y. Dan percobaan kedua, 1,66 dikali 10 pangkat minus 4 pangkat X dikali 1,02 dikali 10 pangkat min 5 pangkat Y. Selanjutnya kita hitung ya, nikahnya dicoret. Selanjutnya ini kita dapat hasilnya 1,96 sama dengan 0,88 pangkat X dikali 2,235 pangkat Y. Kita kali logaritma kiri dan kanan, ini menjadi log 1,96 sama dengan X log, jangan ke sini dulu ya, log 0,88 X dikali log 2,235 Y. Seperti itu. Dikali log 0,88 X dikali 2,235 Y. Nah, kita pakai sifat logaritma ya. Log A kali log B, log A kali B sama dengan log A tambah log B, seperti itu. Nah, ini ada di pelajaran SMA matematika ya. Jadi log A kali B sama dengan log A tambah log B. Selanjutnya, ini kita ubah menjadi log 1,96 sama dengan log 0,88 pangkat X ditambah log 2,235 pangkat Y. Selanjutnya kita gunakan aturan logaritma berikutnya, yaitu log A pangkat B sama dengan B log A, seperti itu. Sehingga persamaan ini bisa kita ubah menjadi log 1,96 sama dengan X log 0,88 ditambah Y log 2,235. Oke, ini persamaan pertama kita. Kita butuh satu persamaan lagi. Kita gunakan data percobaan 2 dan 3. Oke, jadi R2 per R3 sama dengan 2,82 kali 10 pangkat minus 11 dibagi 9,44 dikali 10 pangkat minus 11 sama dengan A dikali 1,66 kali 10 pangkat minus 4 pangkat X dikali 1,02 kali 10 pangkat minus 5 pangkat Y. Ini K 1,83 dikali 10 pangkat min 4 pangkat X 3,11 kali 10 pangkat minus 5 pangkat Y. Kita hitung 0,3 sama dengan 0,907 pangkat X dikali 0,328 pangkat Y. Maka dengan cara yang sama, dikali log kiri dan kanan, kita akan mendapatkan log 0,3 sama dengan X log 0,907 ditambah Y log 0,328. Oke, ini adalah persamaan kedua.
Kemudian kita selesaikan persamaan ini ya, menggunakan sistem persamaan linier 2 variabel. Oke, jadi selesaikan persamaan 1 dan 2. Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini menggunakan kalkulator saja ya, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri di YouTube banyak bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel menggunakan kalkulator saintifik. Oke, kita atau lihat video, pembahasan OSK, Kakak tahun lalu untuk soal yang mirip seperti ini, di situ ada tutorial menggunakan kalkulatornya. Nanti kita selesaikan persamaan 1 dan 2, kita peroleh X-nya 0,987, kita bulatkan ini 1, dan yang Y-nya dapat 0,99, kita bulatkan menjadi 1. Maka hukum lajunya adalah R sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Masing-masing pangkat 1, maka kalau ditanyakan konstanta laju sama dengan R dibagi konsentrasi A dikali konsentrasi B. Kita bebas menggunakan data percobaan berapapun untuk menghitung nilai K. Misalkan kita gunakan data percobaan pertama, nilai R-nya adalah 5,53, 5,53 dikali 10 pangkat minus 11, dan konsentrasi A-nya 1,46 dikali 10 pangkat minus 4, konsentrasi B-nya 2,28 kali 10 pangkat minus 5. Ini hasilnya adalah 0,016 M-1 S-1. Sehingga jawabannya adalah 0,0166 ya. Jawabannya adalah D. Seperti itu. Oke, berikutnya kita bahas soal nomor 39. Masih berkaitan dengan laju reaksi. Reaksi A menjadi B plus C memiliki tetapan laju sebesar 2,26 kali 10 pangkat minus 4 S pangkat min 1 pada 320 derajat Celcius. Dari satuan konstanta lajunya, dapat kita simpulkan reaksi ini adalah reaksi orde pertama, karena satuan K-nya adalah S pangkat min 1. Tekanan total wadah setelah reaksi berlangsung selama 30 menit adalah 1,2 atm. Derajat disosiasi A saat reaksi berlangsung 30 menit adalah. Oke, reaksi ini adalah reaksi orde 1, hukum laju terintegrasi orde pertama adalah ln. Tekanan A pada saat awal, PA awal, dibagi PA pada waktu T, sama dengan K dikali T. Maka dari sini, kita bisa menghitung perbandingan tekanan A pada saat mula-mula terhadap tekanan A pada waktu T sama dengan E pangkat K dikali T. Ini sifat logaritma natural ya. Jadi sifatnya itu seperti ini. Kalau kita punya ln X sama dengan Y, maka nilai X itu adalah E pangkat Y. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita hitung, ya kita masukin angkanya, kita bisa menghitung tekanan A pada saat awal adalah tekanan A pada waktu T dikali E pangkat K dikali T. K-nya 2,26 kali 10 pangkat minus 4 dikali waktunya. Nah, ini hati-hati, waktunya 30 menit, sedangkan K-nya dalam satuan detik. Jadi kita ubah menit ke detik ya. 30 dikali 60. Maka kita peroleh hasilnya adalah 1,5
dikali tekanan A pada waktu T. Oke, selanjutnya kita mau menghitung tekanan A pada saat bereaksi ya. Jadi di sini kita tahu tekanan A pada saat awal sama dengan 1,5 tekanan A pada saat akhir ya, pada saat 30 menit. Maka kita hitung tekanan A pada saat bereaksi. Tekanan A pada saat bereaksi itu sama dengan tekanan A pada saat awal dikurang tekanan A pada saat akhir. Tekanan A pada saat awal adalah 1,5 kali tekanan A pada saat akhir. Nah, maka kita peroleh dari sini tekanan A yang bereaksi adalah 0,5 kali tekanan A pada saat akhir. Yang ditanyakan adalah derajat disosiasi. Oke, derajat disosiasi itu adalah ya, derajat disosiasi A aja atau alfa. Simbolnya itu alfa ya, derajat disosiasi. Alfa itu adalah tekanan, nggak harus tekanan ya, yang penting yang menyatakan jumlah. Dalam ini adalah tekanan ya. Tekanan A pada saat bereaksi dibagi tekanan A pada saat awal atau mula-mula. Kita masukin datanya. Tekanan A pada saat bereaksi adalah 0,5 PAT. Pada saat mula-mula adalah 1,5 PAT. Dan ini hasilnya adalah 0,33. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Jadi di sini sebenarnya kita tidak memerlukan data tekanan 1,2 atm ya. Untuk pengujian soal ini kita cukup butuh data konstanta laju dan waktu, sehingga kita bisa menghitung derajat disosiasi A. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 40. Reaksi A menjadi B memiliki energi pengaktifan sebesar 50,2 kJ per mol. Suhu yang diperlukan agar reaksi berlangsung 4 kali lebih cepat pada suhu dari suhu 25 derajat adalah, oke, di sini reaksinya 4 kali lebih cepat, artinya reaksi pada suhu yang lebih tinggi 4 kali lebih cepat dari reaksi pada suhu yang lebih rendah, R2 4 kali R1. Dan kita tahu dari hukum laju, R atau laju reaksi berbanding lurus dengan konstanta laju. Jika R2 sama dengan 4 kali R1, maka bisa kita katakan K2 sama dengan 4 kali K1. Dengan asumsi konsentrasi A yang digunakan itu sama, gitu ya. Maka dari sini kita bisa menggunakan eh, rumus berikut ya, yang diturunkan dari persamaan Arrhenius, di mana ln K2 per K1 sama dengan EA dibagi R dikali 1 per T1 minus 1 per T2. K2-nya 4 kali K1, ini K1, EA-nya harus dalam joule ya, jadi kita ubah 50,2 ke joule, jadi dikali 1000, jadi 50.200 joule. R-nya 8,314, T1, T-nya harus dalam Kelvin, jadi 298, kemudian T2-nya yang mau dihitung, 1 per T2. Ini hanya bisa kita coret aja. Nah, di sini kita hitung T2-nya. Oke, kalian bisa menggunakan cara shift solve. Ini cara shift solve juga sudah ada di pembahasan OSK Kakak tahun sebelumnya. Kalian bisa cari ya di bagian kinetika laju. Nah, di situ Kakak pernah mengajarkan cara menggunakan shift solve di kalkulator saintifik. Nah, kalau kita hitung menggunakan shift solve, maka kita akan mendapatkan T2-nya adalah 319,9 Kelvin.
Kita ubah ke derajat Celcius ya, kita kurang 273, kita peroleh hasilnya 46,9 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah B, seperti itu. Oke, soal terakhir untuk video kali ini, soal nomor 41. Berikut adalah diagram energi reaksi 2A menjadi B plus C. Berdasarkan informasi di atas, pernyataan yang tidak benar. Yang ditanya adalah yang tidak benar. Mengenai reaksi berikut adalah tahap penentu laju adalah tahap pertama. Oke, jadi di sini reaksinya berlangsung secara dua tahap ya, karena di diagram reaksinya terdapat dua puncak. Oke, tahap pertama energi aktivasinya jauh lebih tinggi dibandingkan energi aktivasi tahap kedua. Jadi kalau kita lihat, ini energi aktivasi tahap kedua, EA2, dan ini energi aktivasi tahap pertama, EA1. Nah, semakin besar energi aktivasi, maka reaksinya akan semakin lambat, dan tahap penentu laju ditentukan oleh tahap yang paling lambat. Jadi dalam hal ini, pernyataan A benar. Tahap penentu lajunya adalah tahap pertama, karena tahap pertama lebih lambat dibandingkan tahap kedua. Reaksi tersebut menyerap kalor dari lingkungan. Nah, ini supaya tahu apakah dia menyerap kalor atau bukan, kita bandingkan energi reaktan awal, ya, energi reaktan terhadap energi produk. Jika energi produk lebih tinggi, maka reaksi tersebut adalah reaksi endotermik, yaitu reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan. Maka pernyataan B juga benar. Hukum laju reaksi tersebut adalah R sama dengan K dikali A pangkat 2. Nah, di sini kita tidak bisa menentukan apakah reaksi ini merupakan orde 2 terhadap A, karena tidak diberitahu data reaksi untuk tiap tahap ya. Persamaan reaksi untuk tiap tahapnya tidak diberitahu. Adapun persamaan reaksi yang ini adalah persamaan reaksi total, bukan persamaan reaksi tiap tahapnya. Sehingga pernyataan C ini belum tentu benar. Oke, jadi ini belum tentu benar. Selanjutnya, reaksi berlangsung dalam dua tahap, ini benar ya, karena ada dua puncak. Jadi, pertama, reaktannya berubah terlebih dahulu menjadi intermediate, itu tahap pertama, kemudian intermediate berubah menjadi produk, tahap kedua. Jadi pernyataan D benar. Tahap kedua reaksi tersebut bersifat eksotermik. Reaksi tahap kedua, kalau kita perhatikan di sini, benar ya, bersifat eksotermik, karena energi produk lebih rendah dibandingkan energi intermediate. Kalau kita buat garis seperti ini. Nah, di sini terlihat jelas ya, energi produk lebih rendah dibandingkan energi intermediate. Sehingga pernyataan E juga benar. Maka jawaban yang tepat adalah C, karena yang ditanyakan adalah yang tidak benar. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.